Shalom, saya Jan Frido Damanik, guru di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG, Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan batch 3 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 Pendidikan Agama Kristen dengan materi Yesus Teladanku. Berikut kita saksikan pembelajaran uji kinerja. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Ya, Tuhan baik bagi kita masih ada hari ini. Boleh semua berdiri? Oke, angkat dulu tangannya ke atas. Lipat, hirup napas dalam-dalam, dibuang. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, dibuang. Oke, silakan duduk. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini kita masih sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita lanjut belajar, Bapak akan absensi dulu ya. Anggi Natasha, Beatrix, Dumam, Febianti. Oke. Winda Syebian, Yuni Lumenggal, Ciu Alexander. Oke, kita akan belajar sebagaimana biasanya. Kalau kita pembelajaran agama, apa yang kita lakukan sebelum belajar? Berdoa dan bernyanyi. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Jesslyn silakan maju. Nah, oke ya, kita bernyanyi bersyukur buat berkat Tuhan. Semua bernyanyi ayo. Ku disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima Tuhan Yesus atas Tuhan pada hari ini di mana kami masih bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan kami ingin belajar tentang bersama-sama keadaan membersatukan semua Tuhan bersama diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua doa hari ini. Amin. Oke, thank you untuk Jesslyn. Iman silakan kembali. Baik, kita akan belajar bersama di materi kita hari ini. Kita masuk di bab yang kelima. Sebelumnya di bab 4 kita belajar talentaku. Semua sudah paham talentanya ada? Ada. Jadi kita gunakan talenta kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar Yesus teladanku dari bahan Alkitabnya Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus paham dulu apa itu teladan. Ada yang bisa memberikan pengertian apa itu teladan? Oke, Nathan. Contoh yang patut ditiru. Contoh yang patut ditiru ada lagi? Yuni. Orang yang patut ditiru teladan itu contoh yang patut ditiru, orang yang patut diteladani. Nah, dengan belajar ini nanti kita paham apa yang harus kita teladani dari pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, pertama kita belajar dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Yang kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan Yesus. Yang ketiga, kita membuat komitmen pribadi. Nah, 1 minggu misalnya buat komitmennya. Saya mau berubah, saya mau jadi rajin. Nanti dibuat dalam 1 minggu. Hari ini saya sudah berubah, tantangannya apa gitu ya, nanti jadi jurnal harian. Yang keempat, buat kampanye. Pernah lihat mana hashtagnya jadilah teladan gitu ya.
nanti dirancang jadi tugas kita, lalu dipromosikan. Namanya kampanye, jadilah teladan. Bisa diupload di media sosial. Kita masuk ke materi. Nah, dan berarti contoh yang baik yang dapat ditiru dan diikuti. Nah, diikuti apanya, Pak? Perilakunya. Diikuti apanya, Pak? Sikapnya. Diikuti apanya, Pak? Tindakannya. Berarti ada orang yang bisa kita contoh, ada orang yang bisa kita tiru. Nah, semua hal apa yang paling sulit dilepaskan untuk kita bisa menolong orang lain? Ada yang bisa jawab? Oke. Gengsi, malu. Ya, kadang kita nolong orang lain malu, kadang gengsi. Oke. Nah, gimana caranya ya? Kalau kita jadi pemimpin, ketua kelas misalnya, supaya teman-teman kita suka sama kita bukan karena kita ketua kelas, tapi karena kita jadi teladan. Gimana caranya? Ada yang bisa kasih? Oke. Mendengarkan dan menolong. Iya, mendengarkan, menolong. Jadi teman menolong. Oke, yang ketiga, wah, mengapa meneladani Yesus itu sulit? Padahal dengan meneladani Yesus kita buat kita bahagia dan damai. Kenapa sulit meneladaninya? Ada yang bisa? Oke? Iya, butuh kesabaran. Nanti dari Yesus kita belajar. Dihina sabar, dikecewakan sabar, ada kerendahan hati. Oke, jadi teladan berarti yang patut ditiru, yang patut dicontoh. Oke, di panggilan hidup kita harus kita teladani dari Yesus. Nah, teladan dari Yesus itu adalah kerendahan hati, ya, berkorban dan melihat sesama kita, teman kita itu sama berharganya di hadapan kita. Beda-beda nggak? Beda. Ada yang rambut panjang, rambut pendek, ada yang rambut lurus, rambut keriting, ada yang kulitnya putih dan sebagainya. Tapi kita semua berharga di hadapan Tuhan, maka kita harus saling menghargai. Nah, Yesus itu pribadi yang rendah hati. Itu yang pertama yang mau kita teladani. Rendah hati itu, nak, bukan berarti lemah, tapi menunjukkan kekuatan batinnya, jiwanya yang mau melakukan kehendak Tuhan, mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan meneladani Yesus tidak boleh jadi orang yang egois. Kita harus bekerja tolong menang. Oke, nah yang kemudian kita menerapkan nilai-nilai dari keteladanan Yesus itu dalam kehidupan kita. Berarti jadi orang yang berakhlak mulia. Oke. Nah, kita baca dulu Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ke 11. Kita bagi dua saja ini. Yang pertama ayat yang kelima sampai yang ketujuh satu orang baca. Ayat yang ke-8 sampai ayat 11 satu orang baca. Ayat 5 sampai 7 siapa yang baca? Oke, berdiri. Yang kuat ya, nak? Ya. Filipi 2 5 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 2 sampai 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 2 sampai 6. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. 11 dan segala tidak mengakui Kristus adalah Tuhan baik selain Allah Bapa. Oke, thank you, terima kasih. Ayat 7, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dan merendahkan, bahkan taat sampai mati. Jadi Yesus itu mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Nah, berarti setiap kita harus merendahkan, nggak boleh sombong, karena kita meneladani Tuhan kita Yesus. Maka hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran yang terdapat di dalam Tuhan kita. Oke, jadi nggak boleh sombong ya. Beberapa dimensi keteladanan Yesus. Yang pertama, kerendahan hati. Boleh dibaca, Yesaya? Filipi
dua ini tempat. Jangan mencari kepentingan sendiri, melainkan utamakan kepentingan orang lain. Iya, jangan egois, tapi utamakan kepentingan bersama. Nah, kelas ini misalnya tanggung jawab kita bersama, kebersihannya menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kita peduli juga terhadap sesama kita. Lihat ya, Yesus mengosongkan dirinya, merelakan kemuliaan, mengambil rupa seorang hamba, pelayan. Enak nggak jadi pelayan? Hah? Nggak enak. Tapi Yesus mau jadi hamba dengan kerendahan hati, supaya kita yang berdosa ini jadi selamat. Punya kesempatan masuk surga, sampai ke rumah Bapak. Ada yang mau masuk surga? Ada yang mau duluan? Oke ya. Nah, jadi puncak dari ketaatan Yesus itu kerendahan hatinya. Lihat di sini ya, taat sampai mati di kayu salib. Maka Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Belajar dari Yesus, kita harus jadi orang yang rendah hati, harus jadi orang yang taat. Berarti nggak boleh berontak sama orang tua, nggak boleh melawan orang tua. Yang kedua, berkorban, ya, pengosongan diri, mengosongkan diri. Lihat ya, yang berkorban itu berarti punya komitmen. Jadi kalau orang yang berkorban itu tidak orang egois, nggak boleh egois, harus mau berbagi. Ini kan? Jadi pelayan yang, nah pelayan itu menghasilkan apa? Kemuliaan, kehormatan. Jadi bahwa berkorban itu adalah bukan? Iya. Di mana kita harus belajar dari Yesus? Yang pertama kerendahan, yang kedua ketaatan, berikutnya pengorbanan, yang berikutnya pelayanan. Oke, nanti yang keempat ini kita jadikan kampanye di tugas kita ya, temanya ya. Oke, lanjutnya. Nah, dari Yesus kita belajar. Yang pertama kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Baca, Duma. Tidak merasa lebih dari orang. Iya, nggak merasa lebih dari orang lain. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi, saya sama dengan dia. Kalau saya punya kelebihan, dia juga punya kelebihan. Ya, jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua, yaitu ketaatan, melakukan hal yang benar walaupun sulit nggak untuk ya. Yang ketiga itu mengasihi. Ini pelayanan tadi ya, berarti mengutamakan kepentingan sesama, harus saling tolong menolong. Karena ada lagunya, dalam Yesus kita bersaudara. Kalau kau saudaraku, aku saudaramu, kita saling mengasihi. Yang keempat itu pengorbanan, rela memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau ada teman kita yang memerlukan pertolongan, kita harus saling berbagi. Jangan bilang sama dia, derita lo itu, nggak boleh ya. Kalau bisa kita tolong, kita tolong. Nah, itulah keteladanan Yesus dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita masuk ke lembar kerja, tugas yang akan kita kerjakan, ada pertanyaan? Oh, ada. Ya. Mengapa kita harus meneladani Yesus? Yang pertama karena Yesus adalah Tuhan. Maka harus kita ikuti. Yang kedua, karena Yesus itu menunjukkan pribadi yang rendah. Apalagi? Mengorbankan dirinya, pengorbanan. Jadi kenapa kita harus meneladani Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan dan Selamat, yang kemudian Yesus adalah pribadi yang layak ditiru, patut untuk dicontoh dalam pikiran, perbuatan, dan perilaku. Jadi itulah mengapa kita harus meneladani Yesus. Oke, tadi sudah kita baca Filipi. Lalu ada dimensi-dimensi yang bisa kita teladani dari Yesus. Nah, di lembar kerja ini Bapak sudah tuliskan soalnya. Jelaskan 3 dimensi Yesus. Sebutkan minimal 3 aksi nyata. Kan tadi ada aksinya kan? Lalu menurut kelompokmu,
Mengapa teladan Yesus itu penting untuk kita? Ya, nanti dijawab di kolom yang tersedia. Kita berdiskusi, satu orang nulis, yang lain membantu mencari jawaban. Bisa? Oke. Ya, aksi nyata apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani Yesus? Saya kasih contohnya ya. Cukup 3 contohnya. Apa aja? Tadi misalnya menolong. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ketua Iman, nama anggota Yuni Silva Reni Ferdi Rahel. Oke. Kerendahan hati, Yesus mengosongkan diri, hidup sederhana dan tidak mencari pujian. Ya. Pengorbanan, Ya. memberikan nyawanya demi kasih kepada manusia. Oke. Sejati, menolong dan menyembuhkan. 2. Sebutkan minimal 3 aksi nyata yang dilakukan Yesus yang menunjukkan teladan dalam mengambil rupa seorang hamba dan ketaatan penuh. 1. Rela melayani banyak orang tanpa pamrih. 2. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 3. Menyerahkan hidupnya demi keselamatan dunia. 3. Menurut kelompok, mengapa teladan Yesus menuntut kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri? Karena menjadi pengikut Kristus berarti meniru cara hidupnya. Dia hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Hidup tanpa egois membuat kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Thank you untuk diskusinya. Silakan duduk. Nah, kembali perhatikan ke Bapak. Belajar dari Yesus, maka kita menemukan dimensi-dimensi pelayanan Yesus, dimensi pribadi Yesus yang bisa kita teladani. Ya, yang pertama itu kerendahan, yang kedua taatan, yang ketiga kasih mengasihi, yang keempat pengorbanan. Oke, nah sekarang bagian yang kedua, kita mau merancang kampanye. Kita mau bertugas membuat kampanye. Kampanyenya diapain Pak? Kita susun, nanti kita upload di media sosial. Pak, bagaimana petunjuk pengerjaannya? Oke. Bapak kasih lagi lembar kerjanya ya. Langsung diisi ya rencana kelompoknya, kampanyenya ya. Oke, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4. Nah, hasil diskusi kampanyenya tulis di bagian bawah kertas LKPD-nya di sini ya. Nah, kan kalian sudah dapat kalimat ini. Misalnya di kelompok 1 topiknya apa? Misalnya kerendahan hati. Kan? Oke, baik. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok? Oh, kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1. Temanya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan ya kampanye dari kelompok 1. Wah, pandai. Kerendahan hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tapi hati yang mau belajar dan menghargai siapapun seperti Yesus. Akan bukan beban tapi bukti cinta kita kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Karena Dia tahu aku lebih berharga daripada alasan. Kalau kita mau ikut Yesus tanpa dulu, baru ingat lihat. Ya, ketaatan bukan beban, tapi kesetiaan mengikut sampai mati. Mantap kali. Kelompok sini. Ya, langsung pada ke tema kampanyenya. Temanya? Kami dari kelompok 1, kami
Kelompok 4 ya, temanya. Tema kami pengorbanan. Ya, pengorbanan. Kalimatnya. Yesus rela berkorban untuk kita. Yuk belajar rela berbagi untuk sesama. Pengorbanan bukan kerendahan, tetapi jelas Tuhan menunjukkan kasih yang sejati. Cinta yang sejati selalu siap berkorban seperti Yesus di kayu salib. Cinta yang sejati harus siap berkorban. Wih, mantap. Ini kelompok 2 ya, yang terakhir kelompoknya presentasi yuk. Kuat, yuk. Kami dari kelompok 2. Temanya mana? Tema pelayanan. Pelayanan, silakan. Melayani itu bukan tugas orang hebat, tapi cara menjadi hebat seperti Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya kita tiru semangat itu. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan adalah pelayanan besar di mata Tuhan. Ya, pelayanan itu bukan tugas hebat, tapi tugas orang hebat. Oke, jadi kita semua di sini orang-orang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, nah kita sudah ngerjain, sudah bikin kampanye, sudah investigasi dimensi teladan Yesus dari Filipi. Oke, yang berikutnya Bapak akan simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum sampai ke sini, ini tugas ya nak. Ini tugas mandiri, ya. Jadi kalian kerjakan mandiri, bukan berkelompok. Tugasnya apa Pak? Jelaskan 5 sikap yang dapat diteladani dari Yesus. Tadi misalnya kerendahan hati, pelayanan, pengorbanan. Tuliskan soalnya. Oke. Yang kedua, dari 5 yang kita tulis tadi, mana yang bisa kita terapkan, yang sudah kita terapkan, gitu ya. Lalu berikan alasannya. Oke, silakan ditulis. Oke, ya. Baik. Oke, nah, Bapak akan simpulkan pembelajaran kita hari ini dengan tema tadi apa pembelajarannya? Teladan Yesus teladanku. Nah, ya Yesus teladan kita dengan teladan kerendahan hati, tindakan sehari-hari. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Tepuk tangan. Baik. Ya, Bapak mau bertanya, apakah dengan mempelajari teladan Yesus kita mau melakukan meladani Yesus menjadi orang yang rendah hati? Mau? Oke, nah kita bisa terapkan di rumah, kita bisa terapkan di sekolah, kita bisa terapkan di mana kita hidup. Hari ini kita belajar bahwa Yesus Tuhan merendahkan diri dan kita pun meneladaninya. Tidak boleh sombong, saling membantu dan selalu bersyukur. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak bertanya kepada anak didik Bapak, kalian meneladani Yesus setelah mempelajari materi ini. Ada yang bisa? Oke, Jos. Saya mau berkata baik dan tidak berkata kasar. Saya mau berkata yang baik dan tidak berkata kasar. Ada lagi? Oke, Silpa. Saya mau belajar berkorban seperti Yesus. Saya mau belajar berkorban seperti Yesus. Ada lagi? Saya belajar untuk selalu berbuat baik. Saya belajar untuk selalu berbuat baik. Maka dengan meneladani Yesus, kita berubah menjadi orang yang baik, orang yang benar. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa video kampanyenya diupload di media sosial. Apa yang dirancang tadi diupload di media sosial. Oke. Nah, oke, terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Baik, kiranya kita tetap sehat-sehat dalam berkat, dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita pulang, sekali lagi kita bersyukur buat Tuhan atas berkat dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk pembelajaran yang telah selesai. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah Tuhan. Kami boleh belajar bersama. Kiranya apa yang kami pelajari, kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami meneladani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Oke, thank you semuanya. God bless you. I love you.